Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Prameswari, NPM 147, kelas C, akan membahas tentang studi kasus kalsium. Kalsium merupakan unsur terbanyak 5 dan kation terbanyak di dalam tubuh manusia, yaitu sekitar 1,5-2% dari keseluruhan berat tubuh. Fungsi kalsium yang pertama, proses pembentukan dan perawatan jaringan rangka tubuh, serta beberapa kegiatan penting dalam tubuh, seperti membantu dalam pengaturan transport ion-ion lainnya ke dalam maupun keluar membran. Yang kedua, menjaga keseimbangan hormon dan katalisator pada reaksi biologis. Yang ketiga, berperan dalam penerimaan dan interpretasi pada impuls saraf. Yang keempat, pembekuan darah dan pemompaan darah. Dan yang kelima, kontraksi otot. World Health Organization merekomendasikan jumlah asupan kalsium per hari yang dianjurkan untuk orang dewasa sekitar 400-500 mg, tetapi bila konsumsi proteinnya tinggi, dianjurkan mengkonsumsi 700-800 mg. Untuk anak-anak dan remaja lebih tinggi asupannya, dan untuk wanita hamil atau menyusui dianjurkan mengkonsumsi 1200 mg. Jika anak-anak kekurangan kalsium akan menyebabkan rickets atau rahitis, dan pada orang dewasa menyebabkan osteomalacia dan osteoporosis. Di sini saya mengambil studi kasus yang berasal dari jurnal yang berjudul Pemanfaatan Limbah Tulang Ikan Tuna sebagai Sumber Kalsium dengan Metode Hidrolisis Protein. Tujuan penelitiannya untuk memanfaatkan limbah tulang ikan tuna sebagai tepung tulang berkalsium tinggi dan mengetahui karakteristik mutu tepung tulang yang dihasilkan dengan waktu autoclaving dan frekuensi perebusan yang berbeda pada proses hidrolisis protein dalam pembuatan tepung tulang. Tepung tulang ikan yang dihasilkan berbentuk bubuk halus berwarna putih kekuningan hingga kuning tergantung pada waktu autoclaving dan frekuensi perebusan yang dilakukan. Alur proses pembuatan tepung tulang ikan tuna. Yang pertama, tulang ikan tuna direbus hingga 80 derajat Celcius selama 30 menit. Lalu dilakukan pencucian, lalu autoclaving, pengecilan ukuran, perebusan lagi, ekstraksi basa NaOH, pencucian dengan air, pengeringan dan penepungan, lalu jadilah tepung tulang ikan. Dapat dilihat di histogram bahwa kandungan protein semakin menurun. Kandungan abu yang tinggi dalam tepung tulang disebabkan karena komponen utama penyusun tulang adalah mineral. Dan pada proses pembuatannya telah terjadi hidrolisis protein yang hampir total, sehingga dihasilkan juga kadar protein yang sangat rendah dibandingkan dengan hasil penelitian El-Fawzia 2003, Mulia 2004, dan Rans 2002. Rendahnya kadar protein pada tepung tulang ini merugikan karena protein sangat berperan dalam penyerapan kalsium ke dalam mukosa usus. Karena transportasi kalsium melalui sel usus dapat terjadi melalui difusi yang menggunakan jasa protein pengikat kalsium yang mengantarkan sitoplasma eritrosit ke membran basal. Komponen protein yang mendorong penyerapan kalsium berupa asam amino lisin dan arginin. Dapat dilihat histogram kadar fosfor dan kadar kalsium itu meningkat. Kesimpulan, perlakuan lama waktu autoclaving 1, 2, dan 3 jam dan frekuensi perebusan 1, 2, dan 3 kali cenderung akan menurunkan rendemen, kadar air, lemak, protein, dan pH tepung tulang ikan. Sebaliknya, kadar abu derajat putih kalsium dan fosfor pada tepung cenderung meningkat akibat perlakuan tersebut. Hasil uji kecernaan kalsium tepung yang dilakukan dengan metode in vitro didapatkan bahwa nilai kecernaan kalsium sangat rendah, yaitu sebesar 0,86%. Penggunaan tepung tulang ikan tuna sebagai sumber kalsium dalam tubuh tidak optimal dengan pemanfaatan tepung tulang secara langsung. Penggunaan tepung tulang ikan diduga akan menghasilkan penyerapan kalsium lebih besar jika tepung difortifikasi ke dalam bahan makanan yang lain, terutama yang kandungan asam amino lisin dan arginin, laktosa tinggi disertai asupan vitamin D yang seimbang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.